Shalom keluarga GPCC, apa kabar kalian sekeluarga? Saya percaya kalian semua dalam keadaan yang baik, tenang, sehat, dan itulah kerinduan saya dan juga doa saya. Kalian senantiasa diberkati Tuhan, senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Saudaraku, memang saya pasti di antara kita ingin, bukan antara kita, memang semua di antara kita mau masalah COVID-19 ini berakhir dengan cepat, berlalu dengan cepat. Sebagai manusia kita akan rasa takut. Memang saya juga takut, saya juga cemas. Kalanya banyak pikiran yang sedang bermain di dalam pikiran dan diri saya juga. Saya pasti itu juga sedang terjadi dalam kehidupan Anda dan pikiran Anda. Tetapi saudariku, dalam waktu-waktu seperti ini, marilah kita belajar percaya kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan Yesus. Tinggal tenang di dalam hadiratnya, sebab di sanalah kekuatan kita, saudariku. Pengharapan kita, segalanya di dalam tangan Dia, saudaraku. Dan pada pagi ini saya juga menerima satu message dari kawan saya dan juga saya baca sedikit renungan di dalam buku 2 Tawaret bab yang ke-20. Dia sedang bercerita tentang Raja Yosafat dan juga umat Israel yang sedang dikejar ataupun diserang oleh tentera Amon dan juga Moab yang begitu banyak. Alkitab berkata begitu banyak. Di saat itu, saudariku, Raja Yosafat mulai rasa takut, mulai rasa bimbang. Dan apa reaksi dia, saudariku, bila dia takut, bila dia bimbang? Dan apabila kita baca dalam bab yang ke-20, kita melihat reaksi Raja Yosafat. Dia menjadi takut pertama, tapi bukan di sana dia berhenti, saudariku. Bukankah kita seperti Raja Yosafat? Pada hari-hari ini kita mulai rasa takut. Bukan saja kita takut, malah seluruh dunia rasa cemas dengan roh ketakutan ini karena masalah COVID-19 ini, saudaraku. Dalam keadaan seperti ini, Raja Yosafat mencari Tuhan lewat puasa dan berdoa, saudaraku. Itu yang dilakukan Raja Yosafat. Saya percaya hari ini juga untuk menghadapi COVID ini kita harus berdoa dan mencari Tuhan. Bukan saja berdoa, harus berpuasa, saudaraku. Ini adalah satu masalah yang besar yang perlu kita hadapi bersama. Jadi kita perlukan Tuhan. Dengan kekuatan kita tidak bisa, saudaraku. Jadi seperti Raja Yosafat, mari kita mencari Tuhan lewat puasa dan berdoa. Dan kita melihat bagaimana kerajaan Yehuda ataupun umat Israel pada masa itu berkumpul meminta pertolongan daripada Tuhan. Dan Alkitab berkata mereka berkumpul dan mencari Tuhan, berdoa dan berpuasa. Itu juga bisa melakukan hal yang sama, saudaraku. Dan kita bisa baca di dalam bab yang ke-20 ayat 6 sampai 18 bagaimana doa Yosafat pada masa itu. Ayat yang ke-9 berkata, malapetaka menimpa kita. Inilah kondisi bangsa kita. Malapetaka dalam bentuk COVID ini datang menyerang kita. Bukan saja COVID, peperangan, banjir, penyakit, banyak lagi yang sedang terjadi di negara kita, kelaparan dan sebagainya, saudariku. Jadi saudariku, kita perlu bersandar kepada Tuhan. Petang ini kita harus percaya kepada Tuhan. Tuhanlah kekuatan kita. Seperti Raja Yosafat, mari kita berlari kepada Tuhan, saudariku. Kita harus kembali memberi tempat yang terutama bagi Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Reposition balik kehidupan kita, saudariku. Yesus menjadi prioritas dalam kehidupan kita, yang terutama dalam kehidupan kita. Bukan hobi kita, bukan pekerjaan kita, bukan keluarga kita atau apa-apa. Ya, keluarga penting, tetapi Tuhan yang harus menjadi terutama dalam kehidupan kita. Dan kita akan melihat keberhasilan yang luar biasa dalam kehidupan kita apabila kita meletakkan Tuhan yang terutama dalam kehidupan kita, saudariku. Dan juga kita melihat apabila kita baca terus di dalam 2 Tawaret bab yang ke-20, Raja Yosafat dan umat Yehuda berdoa supaya mereka dilepaskan daripada kesesakan dan kondisi bangsa mereka pada masa itu, saudariku. Jadi kita melihat di dalam ayat yang ke-20, mereka berseru kepada Tuhan. Mereka berkata, we are powerless. Kita tidak berdaya. Dalam bahasa Inggris berkata, we are powerless. Kita tidak berdaya lagi, Tuhan. Tetapi mata kami tertuju kepadamu. Mata kami tertuju kepadamu. Satu lagi terjemahan Inggris berkata, but we are looking to you for help, Lord. Dan satu lagi terjemahan Inggris berkata, we are looking to you for help, Lord. Nah, saudariku, hari ini mari kita mencari Tuhan untuk pertolongan kita. Bukan hal lain, bukan situasi lain, bukan apapun cara lain. Tapi mari kita berlari. Mari kita
pandang kepada Tuhan untuk pertolongan kita. Dan Tuhan berjanji, kita yang mencari Dia akan menemukan pertolongan daripada Tuhan. Ayat yang ke-15, janji Tuhan, jangan kamu takut dan terkejut karena lawan yang besar ini. Jadi kata ayat yang ke-15 berkata, Tuhan berkata, jangan kamu takut dan terkejut karena lawanmu yang besar ini. Terjemahan bahasa Inggris berkata, satu lagi versi berkata, for the battle is not yours but God's. Dia kata, for the battle is not yours but God. Peperangan ini, masalah ini bukan masalah kita, saudariku. Tuhan akan menguruskan untuk kita, saudariku. Inilah yang kita perlu lakukan, saudariku, dalam sebagai orang Kristen. Kalau kamu baca di dalam ayat yang ke-17 sampai ke-21, ini beberapa strategi yang kita bisa lihat. Pertama-tama, kita harus berdiri teguh dimanapun kita berada. Dimanapun rumah kita berada, mari kita berdiri teguh. Kita berdoa, mencari Tuhan. Kedua, jangan takut, tapi percaya, bersandar kepada Tuhan. Sebab Tuhanlah penolong kita. Seperti pemazmur mengatakan, walaupun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tak rasa takut, aku tak gentar. Sujud. Ketiga, sujud menyembah Tuhan. Keempat, menyanyi puji-pujian. Selalu memuji Tuhan. Bila takut, kita memuji Tuhan. Percaya Tuhan 100%. Pakai pakaian kudus. Kenakan pakaian kudus. Dia berbicara tentang hidup kita harus dikuduskan. Apapun dosa kita, kejahatan kita, apapun kelemahan kita, saudaraku, mari kita pergi ke hadapan Tuhan, menguduskan, menyucikan diri kita, supaya Tuhan bisa mendekat kepada kita. Mulakan dengan nyanyian syukur dalam kehidupan kita. Mulakan setiap hari, setiap pagi. Mari kita belajar mencari wajahnya, menyanyi syukur kepada Tuhan. Bukan dengan handphone bila kita bangun. Yang pertama-tama, mari kita cari Tuhan dengan pujian kita, penyembahan kita, doa kita. Dan pasti kita akan mendapat kemenangan luar biasa, saudariku. Karena kuasa doa, pujian, penyembahan boleh membuat musuh kita lari ketakutan. Amen, saudariku. Amen. Saudariku, inilah sedikit renungan yang pendek daripada saya. Saya berdoa dan saya berharap kalian senantiasa di dalam lindungan Tuhan dan juga pertolongan Tuhan. Inilah doa saya, saudariku. Saya sedang berpuasa, berdoa untuk kalian. Percaya Tuhanlah kekuatan kalian. Amen, saudariku. Amen. Kalau Anda perlukan apa-apa pertolongan daripada gereja maupun saya, jangan segan-segan hubungi saya. Anytime, saudariku. 24 jam, 24/7 Anda boleh call saya. Saya di sini akan membantu semampu yang saya boleh. Amen. Amen, saudariku. Sehingga kita berjumpa lagi. Tuhan berkati. Take care. God bless you, GPCC. God bless you.